Cinta tanah air, rela berkorban dan berani merupakan nilai-nilai kepahlawanan yang harus dimiliki masyarakat. Keinginan melaksanakan nilai kepahlawanan harus dimulai dari lingkup terkecil seperti keluarga dan lingkungan. Nilai kepahlawanan itu berupa kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut masih relevan pada masa kini untuk menjaga persatuan khususnya bagi generasi muda. Hari Pahlawan yang biasa diperingati setiap 10 November, warga Indonesia biasanya akan mengingat jasa-jasa pahlawan kemerdekaan. Namun, adakah sosok-sosok pahlawan yang bisa ditemui di masa kini? Karena pahlawan bukan hanya mereka yang membantu berjuang melawan penjajah, namun mereka yang berani dan rela berkorban, membela kebenaran, menyelamatkan lingkungan dan memberikan manfaat di bidang lainnya. Mereka bahkan bisa kita temui di lingkungan sekitar, berjuang di bidangnya masing-masing. Kerjuli, pria asli Tanjung Pinang ini, rasanya pantas juga disebut pahlawan di bidang lingkungan hidup. Sejak tahun 2015 hingga saat ini, ia bersama timnya fokus menyelamatkan segala aspek lingkungan hidup, terutama dalam pengelolaan sampah dan penyelamatan sumber air. Oleh sebab itu, dirinya dijuluki Presiden Air. Pemirsa, saksikan Kerjuli dalam program Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi, menyelamatkan lingkungan dan kepahlawanan masa kini. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua, bincang-bincang santai kita dengan Bung Kerjuli, penggiat lingkungan hidup yang saat ini terus berjuang mengajak kita semua untuk menyelamatkan lingkungan hidup, terutama potensi air yang ada di Pulau Bintan. Bung Kerjuli, dari cekam kita tadi itu nyata bahwa Sungai Pulai itu sudah krisis, tetapi sebetulnya masih bisa diselamatkan. Betul. Artinya masih bisa diandalkan sebagai salah satu sumber air. Bahkan kalau tadi menurut cerita Anda tadi, kalau kita Arif bukan hanya untuk Bintan saja, dia bisa juga dipakai untuk menyelamatkan Batam, kawasan-kawasan sekitarnya dari Sungai Pulai Sepiji. Karena dari 700 hektar itu sebetulnya baru 10% saja yang betul. Bagaimana menurut pendapat Pak Kerjuli? Luas hutan lindungnya, berarti luas lahannya, hutan lindung Sungai Pulai itu 751,8 hektar. Sementara luas genangan waduk Sungai Pulai itu baru sekitar 53 hektar. 53 hektar. Jadi hanya berapa persen saja? Artinya ya, selain kita harus lah. Iya, masih 90% masih berupa lahan yang masih bisa digali, bisa diperdalam, diperluas, dikembangkan dengan. Tapi sumber airnya dari mana? tetap kita mengandalkan intensitas curah hujan tuh. Dan data curah hujan kita dari tahun ke tahun itu relatif lebih baik tuh. Ini dari sumber hujan atau dari Gunung Bintan ini yang Sungai Pulai sekarang ini? Sumber curah air hujan. Curah hujan dan area-area penopang lainnya seperti dari bandara, hulunya itu kan dari sekitar bandara ke sana tuh. Jadi artinya itu, kalau itu mau diselamatkan, tetaplah dia harus ada catchment area yang ada tanaman, pohon, nanti memulihkan kembali lahan-lahan yang sudah ditebang, sudah dikupas, sudah ditanam kelapa sawit, kebun segala macam. Jadi gerakannya harus ada gerakan menyelamatkan catchment area, kawasan area di Sungai Pulai itu ke depan. Dan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Jadi siklus airnya itu tidak boleh terputus tuh. Siklus air tadi yang Dato sampaikan bahwasanya pohon juga menentukan vegetasi, hutan, lalu juga kemiringan dan sebagainya. Jadi harus satu kesatuan tadi. Berapa hektar yang mesti ditanam kembali kalau misalnya kita menyelamatkan Sungai Pulai itu menurut pikiran Anda sebagai pengawal? Berapa hektar dari sisa yang 700 itu yang sudah 50 digali, ada kawasan yang mungkin karena berapa hektar sekarang yang rusak dari 700 itu? Pernah dihitung, pernah dianunya. Kerusakannya itu lebih dari 60% tuh. Oh, sekarang ini? Dari 700 itu, iya, 60% sudah rusak. Berarti lalu ya sekitar 40% itu hanya di catchment-nya saja. Ya, di kawasan dan bahkan di catchment di seputar waduk itu juga sudah pada rusak. Sudah banyak perubahan peruntukan. Adanya pemukiman liar, adanya perkebunan kelapa sawit,
adanya upaya-upaya mengundulkan dengan mengkapling-kapling lahan dan sebagainya. Padahal itu hutan lindung. Padahal itu hutan lindung Tidak boleh yang dilindungi oleh undang-undang tentang kehutanan maupun undang-undang lingkungan hidup. Padahal sanksinya adalah pidana. Tapi kan dua sisi, masyarakat juga terlalu berlebihan dan pengawasan dari pemerintah juga sendiri yang lemah tuh. Sebagai penggiat lingkungan hidup ya, khusus untuk menyelamatkan Sungai Pulai, gerakan apa yang pernah Anda lakukan? Katakan saya, pernah mengajak ngomong gubernur, bupati, segala macam seperti itu pernah? Karena tadi kami tidak hanya melihat itu dari krisis fisik saja, tapi juga adalah krisis non fisik, adalah krisis kesadaran. Tapi gerakannya ya juga harus gerakan kesadaran melalui gerakan moral. Nah, gerakan moral inilah yang kami dengungkan dari tahun ke tahun. Gerakan moral yang kami masukkan itu adalah pada saat mau diadakan pemilihan gubernur, itu kan gubernurnya atau bupati wali kota yang punya kesadaran menyelamatkan Sungai Pulai. Betul, itu salah satunya tuh, itu salah satu. Lalu juga membedah visi dan misi. Lalu mereka kan punya program jangka menengah, jangka panjangnya. Tetapi kan ini tidak pernah dikupas habis. Visi dan misi program-program mereka itu kan tidak pernah dikupas di level bawah tuh. Hanya dikupas di bersama DPRD. Nah, kita masyarakat juga beberapa kali kami coba semacam menantang gitu tuh. Anda ini punya organisasi yang Anda pimpin. Apa nama gerakan Anda ini? Kami organisasinya itu, lingkungan hidup. Iya, LSM kami bernama LSM Air, Lingkungan Hidup dan Manusia Alim atau disingkat Alim. LSM-nya Alim. LSM-nya Alim. Alim itu berbadan hukum dari air, lingkungan dan manusia. Jadi berdiri tahun 2005. 2005 sampai sekarang 15 tahun. Sudah 15 tahun. Concern itu terhambat perkembangannya tidak, kesulitan berkembang tidak, karena alhamdulillah walaupun terkesan masih cenderung lambat tuh, tetapi sudah adalah progresnya. Ada dukungan dari gerakan alam sekitar dunia atau katakanlah Indonesia secara nasional atau dari dunia internasional, karena gerakan lingkungan hidup ini merupakan kepentingan internasional, dunia sebenarnya. Rusak alam di Bintan itu bahagian dari atmosfer garis khatulistiwa juga terganggu sebetulnya. Secara global, satuan itu juga harus dilihat secara global kan tuh, secara makro. Ini Alim pernah merencanakan apa? SMA Alim pernah merencanakan sesuatu yang fenomenal, katakanlah yang fenomenal, gerakan menyelamatkan Sungai Pulai aja sebagai sebuah target sesuatu katakanlah untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Ada. Gerakan, karena kami melihat itu merupakan pentingnya gerakan moral, kami juga melaksanakannya itu secara moral. Itu yang kita sebut dengan kegiatan kenduri air tuh. Kenduri air itu. Atau dalam bahasa Inggrisnya pray for water, berdoa untuk air. Dan ini setiap tahunnya dari tahun 2005. Konkretnya gerakan itu konkretnya seperti konkretnya apa? Adalah bagaimana kita melihat bagaimana peradaban datuk nenek moyang kita pada masa waktu itu memperlakukan air dengan arif dan bijaksana, dengan nilai-nilai budaya, dengan nilai-nilai kekinian, saintis dan teknologi gitu. Ini dalam bentuk ceramah, dalam bentuk apa yang dalam kenduri ini kan? Iya. Kalau kenduri kan orang kita makan, minum, itu konkretnya gerakan itu digerakkan itu seperti apa? Ceramah-ceramah, apa tuh ya, lomba-lomba atau seperti apa maksudnya? Ya. Idealnya kami berkumpul loh. Idealnya kami berkumpul, lalu juga membawa air masing-masing. Biasanya setiap tahun itu kita agendakan 1000. Simbolik sekali kayak simbolik sekali. Jadi membawa air, lalu kita bersama-sama tidak melihat suku, bangsa, agama dan sebagainya. Kalau kenduri itu kan lebih cenderung kepada salah satu suku. Nah, sementara kita melihat air bukan milik salah satu suku atau agama saja. Jadi kita perlakukan itu secara universal. Kita berkumpul, lalu masing-masing kita lakukan di Sungai Pulai pernah tuh. Kita lakukan di panti asuhan sudah. Kita pernah lakukan. Berapa orang yang bisa kumpul? Sampai 40, kadang 100. Dan bahkan di sekolah itu ribuan tuh. Pernah kita melakukan itu sampai 1.200 orang. Plus murid kan, murid, guru itu kita berkumpul untuk sama-sama menggugah kesadaran kita semua. Amal ayat 11, baca doa seperti itu. Betul. Bentuknya seperti itu. Betul. Berdoa ya. Berdoa tadi. Jadi kita mengumandangkan kalimat-kalimat baik terhadap air.
kita Kenapa membacakan Anda ayat-ayat suci yakin itu. betul itu? Kalimat-kalimat baik air itu bisa merupakan sebuah gerakan moral. Ya karena Ada memang penelitian, hasil penelitian sesuatu betul tuh, karena memang saya nih orang Melayu memang terbiasa dengan pola-pola itu, dengan budaya-budaya itu, dan kita kan sudah melihat adanya temuan yang dilakukan oleh Masaru Emoto, seorang ilmuwan bangsa Jepang yang membuktikan bahwasanya kristal-kristal air itu merespon perilaku manusia. Bila kristal-kristal air tadi itu diperlakukan dengan baik, dengan ucapan, dengan kata-kata, apalagi dengan doa-doa. Ya. Masaru tidak membuktikannya dengan doa tuh. Dengan Tetapi omongan, ya. datuk nenek moyang kita dulu itu mereka membuktikannya dengan doa tuh. Apalagi kalimat-kalimat suci, ayat-ayat suci yang begitu dahsyat. Sedangkan dia sebutkan I love you, terus I hate you, diperdengarkan musik-musik yang lembut. Apalagi dengan doa. Ada melekul atau apa? Melekul dan kristal-kristal airnya itu hidup. Kristal airnya itu Terang, berwarna cerah gitu. Begitu sebaliknya, jika diperlakukan, dikumandangkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mati dia tuh, hitam. Dan itu dibuktikan melalui teleskopnya. Nah inilah yang membuat kami betapa sebenarnya kesadaran itu lebih utama daripada teknologi dan peradaban. Tapi ini lama sekali memulih ke sungai. Sungai itu dah mau hancur, dah mau habis. Kalau kita ada gerakan fisikal. Kalau dibilang lama lagi, kalau kami misalnya terpaku kepada kata-kata lama tadi, berhenti tuh. 15 tahun itu tidak akan mungkin kita fokus, concern, itu ke itu terus dengan tantangan. Nah, kalau berbicara masalah lama, kita punya keyakinan bahwa 1400 tahun yang lalu, itu Allah telah memperingatkan, telah terjadinya kerusakan di darat maupun di laut, karena ulah-ulah tangan manusia. Bagaimana kalau misalnya, 1400 tahun yang bagaimana lalu. kalau misalnya alim mempelopori sebuah gerakan kesadaran bukan nasional, kesadaran daerah sebenarnya, misalnya penduduk Tanjung Pinang, Bintan itu katakanlah misalnya 150.000 orang. Jadi kita menanam 150.000 pohon. Jadi satu orang, anak bayi pun bapaknya bertanggung jawab untuk nanam pohon di Sungai Pulai. 150.000 pohon. Itu bisa ada gerakan seperti itu bisa disadakan untuk menyelamatkan Sungai Pulai. Itu kan sungai masa depan waduk masa depan. Kalau kita kering, Sungai Pulai itu kayak apa kita Tanjung Pinang sebetulnya? Dan bahkan faktanya lebih dari itu telah ditanam tuh. Bukan belum ditanam, telah ditanam. Lebih daripada itu. Lebih daripada itu telah ditanam. Di spot yang berlapis-lapis lagi. Di spot yang berlapis-lapis yang itu. Tetapi kenyataannya itu hidup sekarang semua. Kalau hidup tadi kerusakannya justru cenderung menurun kan tuh. Tapi ini kerusakannya justru terus meningkat. Tanam tapi kerusakannya tak terus menurun. Jadi sudah 60% rusak itu dalam pemulihannya itu ditanam seperti ini. Iya tuh. Jadi pemulihannya itu lambat sekali itu. Kenapa? Karena gerakannya itu tidak terintegrasi dari hulu ke hulu. Lebih kepada gerakan fisik saja tuh. Sementara gerakan-gerakan non fisiknya juga ya kami rasakan sangat kurang. Seingat Anda sudah berapa jutaan mungkin ada tuh. Jutaan batang ya. Iya. Padahal idealnya kalau kita ukur tegakan, tegakan dengan berdasarkan jenis pohon tadi yang berfungsi untuk menangkar, tidak perlu juga dalam jumlah yang besar kan. Sepanjang dia ditanam, dirawat, lalu hidup, lalu dia besar bisa untuk memberikan daya serap untuk mengikat air, sudah cukup tuh. Dan bahkan kami pernah menyindir pemerintah, kalau memang pohon yang jutaan tadi itu sulit hidup, kita tanam saja pohon sawit. Karena pohon sawit itu ternyata hidup tuh. Kita tanam saja pohon sawit yang kerusakan. Tapi sawit itu tak ada akarnya, tak menyerap air itu. Itu pohon paling dahsyat merusak lingkungan sebetulnya sawit itu. Itu bahasa ironis kami lah kepada pemerintah. Nah kalau memang itu sudah ditanam ya sudah alih fungsikan saja waduh itu jadi tambak udang bro. Jadi tambak udang saja kita memberikan ke pemerintah. Itu kemarahan para pengamat lingkungan itu sebetulnya. Tapi tak bisa masa depan kita dimarahi. Tidak bisa tuh. Masa depan kita itu mesti diselamatkan. Kalau kita marah, kita ikut juga menghancur masa depan kita kan sebetulnya. Jadi di 5 tahun pertama kami berdiri, kita itu fokusnya pada tataran itu tuh, jantung kebijakan, ke gubernur, kepala daerah, ke DPRD. Mengajak supaya punya ada kesadaran. Lalu di 5 tahun berikutnya kita sudah mulai mengurangi. Nah 5 tahun ini kami lebih kepada pemberdayaan masyarakat tuh, bahwa tanggung jawabnya betul.
tanggung jawabnya tidak hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat. Tadi yang saya sampaikan tadi kan tidak juga bisa disalahkan pemerintah, karena masyarakatnya juga atas nama otonomi daerah, atas nama reformasi, menyerobot masuk ke dalam membuat pemukiman, dipasang listrik dan sebagainya kan tuh. Jadi kami sekarang 5 tahun ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran. Itulah kita lakukan upaya-upaya tadi, kenduri air tuh, di level generasi muda. Saya tuh pengen dapat konkret pernyataan awak tuh. Sikap pemerintah, katakanlah ini kan sebahagian Bintan, sebahagian Tanjung Pinang. Dua pemerintah daerah ini bagaimana sikapnya terhadap penyelamat masa depan Sungai Purai. Lalu kemudian gubernur sendiri yang pernah Anda jumpai, sebenarnya sikap mereka seperti apa sebetulnya? Mereka sadar nggak bahwa masa depan Sungai Purai itu sudah sangat kritis sekali, 60% sudah rusak, mereka sadar itu. Ya, sikapnya itu kan harus dibuktikan dengan pembuktian tuh. Nah, pembuktiannya juga tidak pulih tuh. Tidak usahlah Sungai Purai dengan waduk-waduk yang ditambah pun, waduk yang sudah ada itu defisit neraca kita masih tinggi sekali. Sekarang berapa persen defisit? Cakupan pelayanan PDAM itu masih sekitar 51%. 51% artinya masih ada 49% itu yang tidak mendapatkan akses air bersih dari negara, dari pemerintah, dari PDAM. Yang mengakses air minum dari sumber-sumber air sumur, yang kualitasnya masih diragukan. Iya, kan, kebersihannya, kelihatan kualitasnya. Padahal air bersih ini kan kebutuhan dasar tuh. Iya. Dari tahun 2005 itu ada program MDGs. Lalu sampai dengan tahun 2010. Nah, dari tahun 2015, dari 2015 sampai sekarang ada SDGs. Nah, itu semua program-program global, program-program nasional itu dalam rangka percepatan tuh. Percepatan. Karena kebutuhan yang sangat mendesak dan dunia juga sudah mengakui bahwa angka kematian akibat diare juga lebih tinggi daripada angka kematian COVID tuh. Artinya dalam kawasan yang 700 hektar itu, kalaulah Sungai Purai ini tak lagi bisa diselamatkan, artinya pemerintah dengan kemampuan finansial dan segala masih bisa membangun waduk-waduk baru di dalam kawasan yang 700 hektar. Boleh itu seperti itu? Boleh tuh. Tidak hanya membangun, waduk Lagoy pun yang dibangun oleh oleh swasta itu boleh dikuasai oleh pemerintah karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar bumi, air, dan kekayaan alam yang dalamnya itu dikuasai oleh negara. Yang dibangun Lagoy pun tuh, dam-dam Lagoy itu masih boleh dikuasai oleh negara sesuai dengan peran negara tadi itu. Tapi dalam keadaan tertentu tuh. Tapi kan mengambil air dari Lagoy ke Pimpinan itu problem daripada dibandingkan misalnya membangun waduk di Sungai Purai sendiri. Oleh karena itulah makanya kan perlu program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang atau. Nah sekarang ketika jangka tadi ini itu belum menjawab perjuangan kami selama ini tuh. Artinya belum menjawab perjuangan kami. Masa depan Sungai Purai masih mencemaskan ya. Tidak hanya Sungai Purai, mungkin juga Sungai Jago tuh. Ya. Lalu juga Kolong Enam dan sebagainya tuh. Ya, artinya kan Sungai Purai itulah sekarang yang 51% sekarang mau ke air minum itu kan dari Sungai Purai sebetulnya. Betul. Yang 49% dari sumur-sumur. Yang 51% ini pun sebetulnya terancam masa depannya kalau Sungai Purai ini tidak diselamatkan. Iya. Oke, saya kira sampai kita break dulu. Hai, kita berhenti dulu pada sesi yang kedua ini. Kita tunggu sesi yang ketiga. Ini sungguh menarik pembicaraan kita tentang masa depan masyarakat Tanjung Pinang dengan Sungai Purainya itu. Terima kasih.